Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Khairiyah, mahasiswi program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam, yang mana mata kuliah ini dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Ali Imron Sinaga, MAG. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini yang akan saya paparkan adalah tentang penetrasi Barat ke dunia Islam. Penetrasi Barat atas dunia Islam telah membawa implikasi besar bagi dunia Islam. Berikut penjelasannya. Tahun 1800 Masehi sampai sekarang merupakan periode modern bagi sejarah Islam, yang mana di awal periode ini merupakan periode di mana Islam di bawah penetrasi kolonialisme Barat. Hal ini ditandai dengan kerajaan Syafawi hancur di awal abad ke-18 Masehi dan kerajaan Mughal hancur pada awal paruh abad ke-19 Masehi. Kekuatan Islam terakhir yang masih disegani oleh lawan adalah kerajaan Turki Utsmani. Akan tetapi, yang terakhir ini pun terus mengalami kemunduran demi kemunduran, sehingga ia dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu yang menyebabkan Eropa dapat mencaplok, menduduki, dan menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Lain halnya di Timur Tengah, penetrasi Barat terhadap Islam dilakukan oleh Perancis yang merasa perlu memutus jalur komunikasi Inggris di Barat dan India di Timur dengan menguasai Mesir pada tahun 1789 Masehi. Selain motivasi tersebut, sebenarnya motif ekonomi juga melatar belakangi, yang mana Perancis bermaksud mendistribusikan barang-barangnya ke Turki, Syria, Hijaz, juga ke Timur. Napoleon Bonaparte selaku panglima ekspedisi berkeinginan untuk mengikuti jejak Alexander the Great dari Macedonia yang menguasai Eropa dan Asia sampai ke India. Namun, pada tahun 1799 Masehi, kondisi politik Prancis memaksa Napoleon untuk meninggalkan Prancis, kemudian digantikan Jenderal Kleber yang kemudian kalah dalam peperangan melawan Inggris dan dipaksa meninggalkan Mesir pada 31 Agustus 1801 Masehi. Di tengah kekosongan kekuasaan di Mesir, Muhammad Ali, perwira Turki, mengambil alih kepemimpinan. Dengan dukungan rakyat, ia berhasil membangun dinastinya. Namun, pada tahun 1882 Masehi, Inggris berhasil menaklukkan kekuasaan ini. Nah, perlawanan Islam terhadap kolonialisme Barat dimulai pada awal abad ke-20. Mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan itu paling tidak muncul karena dua hal, yakni 1. Timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan takhayul. Ajaran-ajaran inilah yang menurut mereka yang membawa Islam menjadi mundur. Oleh karena itu, mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau faham seperti itu. Gerakan ini dinamakan gerakan reformasi. Yang kedua, pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat tersebut menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Karena itu, mereka berusaha bangkit dengan mencontoh Barat dalam hal-hal masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan nama pembaharuan, sebagaimana yang telah diuraikan tadi, didorong oleh dua faktor yang saling mendukung, yaitu usaha pemurnian kembali ajaran-ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam, dan usaha menimba gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Yang pertama ditandai dengan munculnya gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab di Arabia, Syah Waliullah di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi. Sedangkan yang kedua dimulai dengan upaya pengiriman pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Di samping itu, adanya upaya penterjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam.
Gerakan-gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh umat Islam tersebut lambat laun merembet ke dalam dunia politik. Hal ini disebabkan karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme yang didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Akan tetapi, gagasan pan-Islamisme ini baru terdengar lantang ketika disuarakan oleh seorang pemikir Islam terkenal, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Semangat pan-Islamisme yang bergelora ini mendorong Sultan Kerajaan Turki Utsmani, Abdul Hamid II, untuk mengundang Al-Afghani ke Istanbul. Gagasan ini mendapat sambutan hangat dari dunia Islam, akan tetapi menjadi duri bagi kekuasaan Sultan, sehingga Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul. Bermula dari sinilah semangat pan-Islamisme meredup, kemudian berkembang semangat nasionalisme. Gagasan nasionalisme yang berasal dari Barat itu masuk ke dalam dunia Islam melalui persentuhan dunia Islam dengan Barat, dipercepat lagi dengan banyaknya pelajar-pelajar Muslim yang menuntut ilmu ke Eropa atau ke lembaga pendidikan Barat yang didirikan di negara mereka. Gagasan kebangsaan ini pada mulanya mendapat tantangan dari pemuka-pemuka Islam, karena dinilai tidak sejalan dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Akan tetapi, ia berkembang dengan cepat karena meredupnya gagasan pan-Islamisme. Di Mesir, benih-benih semangat nasionalisme tumbuh sejak masa Al-Tahtawi dan Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh pergerakan yang terkenal memperjuangkan gagasan ini di Mesir adalah Ahmad Urabi Pasha. Di India, sebagaimana Turki dan Mesir, gagasan pan-Islamisme yang dikenal dengan gerakan khilafat juga mendapat pengikut. Syed Amir Ali adalah salah seorang pelopornya. Namun, gerakan ini segera pudar setelah usaha menghidupkan kembali khilafah yang dihapus oleh Mustafa Kemal di Turki tidak mungkin lagi. Kemudian, populerlah gerakan nasionalisme yang diwakili oleh Partai Kongres Nasional India. Tetapi, gagasan nasionalisme ini segera ditinggalkan oleh tokoh-tokoh Islam, karena di dalamnya kaum muslimin yang minoritas tertekan oleh kelompok Hindu yang mayoritas. Demikian pemaparan tentang penetrasi Barat ke dunia Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.